Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konseling humanistik. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Atika Lutfia, lalu ada Ita Arlinda, ada Puji Indah Utami, dan ada Dini Wiyandari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ita Arlinda. Pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini pertama dipelopori oleh Abraham Maslow. Maslow menciptakan pendekatan ini sebagai acuan untuk melihat perkembangan kepribadian manusia atau anak didik daripada fokus pada aspek ketidaknormalan atau sisi negatif dari manusia itu sendiri. Seperti yang didiagnosis oleh Freud dengan pendekatan psikoanalisisnya pada pendekatan humanistik. Pendekatan pada cara pandang melihat manusia untuk melakukan hal-hal yang positif baik kepada dirinya, keluarga, masyarakat, ataupun negara. Next. Di sini ada tokoh-tokoh pendekatan humanistik. Yang pertama ada Maslow. Beliau berasal dari keluarga imigran Rusia Yahudi. Beliau lahir di New York pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1970 di California, Amerika. Maslow merupakan seorang yang pemalu, neurotik, dan depresif. Sekarang Maslow lebih dikenal sebagai bapak psikologi humanistik berkat teori hierarki kebutuhan yang dicetuskannya, namanya menjadi sangat populer. Selanjutnya adalah Carl Ransom Rogers. Beliau lahir di Amerika Serikat pada tanggal 8 Januari 1902 di sebuah keluarga Protestan yang fundamentalis dan wafat pada tahun 1987. Roger kecil ini merupakan seorang yang berprestasi. Ia juga seorang pemimpi yang sangat menyukai buku kisah-kisah petualangan. Meskipun terlahir dari keluarga yang besar dan menengah ke atas, di sekolah Roger senang menyendiri dan termasuk anak yang sensitif dan perasa dengan ejekan-ejekan dari teman-temannya. Next. Pengertian dan tujuan intervensi. Diana tahun 2008 mengumumkan bahwa adversity question merupakan bentuk kecerdasan yang melatar belakangi kesuksesan seseorang dalam menghadapi sebuah tantangan di saat terjadinya kesulitan atau kegagalan. Tujuan individu yang mempunyai adversity question yang kuat, maka akan mampu mengalami kesulitan-kesulitan atau masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Scholz tahun 2000 mendefinisikan adversity question sebagai kemampuan untuk mengelola dan mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Menurut Scholz, adversity question memiliki 4 dimensi pokok, yaitu dimensi kontrol berkaitan dengan respons orang terhadap kesulitan, baik lambat maupun spontan. Yang kedua, ada dimensi kepemilikan, adalah sejauh mana seseorang merasa dapat memperbaiki sesuatu. Yang ketiga, ada dimensi jangkauan, adalah sejauh mana kesulitan diperoleh untuk menembus kehidupannya. Yang terakhir, ada dimensi ketahanan, yaitu mencerminkan bagaimana seseorang dapat mempersepsikan kesulitan dan oleh sebab itu mampu bertahan melaluinya. Di sini ada penanganannya. Corey tahun 2003 menyatakan ada 3 langkah yang dilakukan dalam konseling eksistensial, yaitu yang pertama ada tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan yaitu konseling mengklarifikasi asumsinya terhadap dunia dan pengalamannya yang dibantu oleh konselor. Konseli dituntut dalam mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikannya eksistensi mereka bisa diterima.
Yang kedua ada tahap pertengahan. Konseling memaparkan lebih lanjut tentang nilai yang mereka anut dalam berperilaku dan menjalani hidup mereka. Yang terakhir ada tahap pengakhiran. Konseling berfokus pada menolong konseli untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang. Selanjutnya yaitu ada pendekatan terapis. Psikologi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan terapi eksistensial bukan suatu pendekatan terapi tunggal atau satu, melainkan suatu pendekatan yang mencangkup terapi yang berlainan yang kesemuanya berlandaskan konsep-konsep dan asumsi-asumsi tentang manusia. Selanjutnya, menurut Gerald Corey, ada beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial, yaitu kesadaran diri manusia yang pertama yaitu ada kesadaran diri manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Yang kedua yaitu adalah kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab dapat menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Jadi atribut dasar di sini adalah kelengkapan dasar pada manusia. Jadi kecemasan, kebebasan, tanggung jawab, dan kesadaran serta tanggung jawab diri itu merupakan atribut atau kelengkapan dasar pada manusia. Lalu yang ketiga yaitu adalah penciptaan makna manusia itu unik, dalam artian bahwa dia berusaha untuk menentukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupannya. Selanjutnya, di sini ada teknik humanistik. Menurut Sofyan S. Willis menjelaskan, pendekatan eksistensial humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Dalam konseling humanistik ini terdapat teknik-teknik konseling, yang mana sebelum mengetahui teknik-teknik konseling tersebut, terdapat beberapa prinsip kerja teknik humanistik, antara lain yaitu ada membina hubungan yang baik atau good rapport, lalu yang kedua ada membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya. Lalu yang ketiga itu ada merangsang kepekaan emosi klien. Yang keempat ada membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Yang kelima itu ada mengembangkan potensi dan emosi positif kliennya. Serta yang terakhir itu adalah membuat klien menjadi adequate. Lalu selanjutnya itu ada teknik-teknik yang biasanya digunakan dalam konseling eksistensial humanistik. Yang pertama itu ada penerimaan, kedua rasa hormat, ketiga ada pertanyaan terbatas, selanjutnya itu ada memahami, yang kelima ada bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna, lalu ada memantulkan pernyataan dan perasaan klien, lalu selanjutnya itu ada menenteramkan, memberi dorongan, dan yang terakhir itu adalah menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan. Selanjutnya, menurut Carl R. Rogers, teknik humanistik itu meliputi acceptance atau penerimaan, kedua itu ada respect, rasa hormat, ketiga ada understanding, pemahaman, keempat ada reassurance atau menenteramkan hati, yang kelima ada encouragement limited questioning atau pertanyaan terbatas, dan yang terakhir ada reflection atau memantulkan pernyataan dan perasaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Fuji Indah Utami. Terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pendekatan. Yang pertama itu kelebihan teori humanistik. Yang pertama, mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Kelebihan pertama yang dapat diperoleh dari ilmu psikologi humanitis adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Yang kedua, suasana yang saling menghargai. Kelebihan selanjutnya dari teori pembelajaran humanistik adalah dapat membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain.
munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi, dan kebebasan mengungkapkan batasan. Yang ketiga, peran aktif serta didik. Sebagai teori untuk memberikan pembelajaran yang baik berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan teoris humanitis, pendekatan demokratis, humanis seperti yang disebutkan sebelumnya dapat menjadikan pembelajaran lebih mendapatkan peran aktif dari peserta didik. Next. Yang kedua, kekurangan teori humanistik. Yang pertama, pengujian yang tidak mudah. Kekurangan atau kelemahan yang pertama dalam teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Hal lainnya yang juga menjadi salah satu kekurangan dari teori humanistik dalam pembelajaran ilmu psikologis adalah adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjeknya karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Kelemahan lain dari teori humanistik atau kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas. Kerap kali sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.